Gimana caranya jadi karyawan permanen? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf baru bikin video karena emang ada kesibukan dan ya paling mungkin untuk YouTube sendiri gue jadwalin bikin video seminggu 2 kali lah ya. Hitung-hitung nyapa teman-teman dan coba ngaktifin YouTube juga. Oke, jadi beberapa hari ini ada pertanyaan cukup menarik dari beberapa teman-teman followers dan teman-teman subscriber. Bahwasanya banyak pertanyaan tentang dengan pengangkatan karyawan tetap. Yes, banyak teman-teman yang bertanya dan mungkin ingin diskusi terkait hal ini ya. Apakah masih ada peluang untuk jadi karyawan permanen di tahun 2024 di mana notabene RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang Omnibus Law ini sudah diberlakukan. Nah, di sini gue ingin coba sedikit ngasih gambaran atau mungkin sedikit menjelaskan keadaan yang sebenarnya lah ya. Jadi mau bikin hopeless teman-teman enggak, mau motivasi juga enggak. Cuman gue mengatakan sebenarnya yang terjadi dan aktual sekarang kayak gimana. Tapi sebelum gue mau panjang lebar, nggak ada salahnya lu like dulu video ini. Yang belum subscribe, bantu subscribe dulu dan bisa share video ini ke teman kalian, ke grup loker kalian. Jadi kita bisa diskusi dan bisa up video ini, bisa viral, bisa naik ke permukaan ya. Langsung aja biar nggak terlalu lama. Terkait dengan pengangkatan karyawan permanen. Yang pertama kita bahasnya tentang akarnya dulu aja deh di permanen ya, karya permanen. Jadi guys, di tahun 2024 ini sebenarnya bukan dari 2024 ya. Ini kalau nggak salah sudah berlaku dari 2023 di mana ada yang namanya RUU Cipta Kerja, revisi Undang-Undang Cipta Kerja dari presiden yang lama ya. Itu di mana bahasanya kalau undang-undang sebelumnya itu maksimal kontrak 2 kali kontrak. Jadi 1 kali kontrak diperpanjang sekali kontrak, habis itu harus diangkat atau di-cut ya, itu undang-undang yang lama. Makanya dulu banyak banget yang jadi karyawan permanen karena kan posisinya perusahaan butuh orang itu, tapi undang-undang kita mengharuskan hanya 2 kali kontrak. Jadi kebanyakan diangkat kalau kerjanya bagus dan kebutuhannya pun ada. Karena emang opsinya nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan lain. Nah kalau sekarang sebatas yang gue tahu itu 5 kali kontrak guys. Jadi kalau kontrak pertama setahun, nah nanti di kontrak kelima itu nggak boleh dikontrak lagi, itu harus diangkat atau di-cut atau dihabiskan kontraknya. Tapi behind the scene-nya, di belakang itu ada yang namanya sistem magang, jadi dibolehkan magang. Nah, akar masalahnya lagi banyak perusahaan-perusahaan yang memagangkan tanpa batas gitu loh. Dia magang 1 tahun, habis itu magang lagi, jadi nggak dikontrak-kontrak. Itu aktual di lapangan sekarang. Beberapa perusahaan ada yang memberlakukan sistem seperti itu. Jadi teman-teman yang baru lulus, yang masih nganggur off job, yang belum tahu hal ini, jadi saran dari gue jangan terlalu berekspektasi untuk menjadi karyawan permanen. Bagaimana dengan kondisi PT-PT Astra bang? Astra pun begitu. Yang nggak usah jauh-jauh, kita ambil aja contoh yang paling umum, yang sering merekrut yaitu PT Astra Honda Motor. Di Astra Honda Motor, sebatas yang gue tahu dari cerita teman-teman AHM, bahwasanya mereka tuh dikontrak sampai dengan umur 22 tahun. Jadi ya kalau lulus itu umur 18 tahun katakanlah ya, jadi 5 kali kontrak berarti kan 5 tahun. 5 tambah 18 jadi 23. Jadi mereka hanya 4 kali kontrak sampai umur 22 kalau kerjanya bagus. Dan rata-rata di-cut. Kenapa di-cut? Sekarang gini guys, kita itu di tahun 2024 ini terjadi yang namanya bonus apa ya? Gue lupa intinya, di mana orang-orang yang umur 19 sampai dengan 21 tahun itu Indonesia lagi banyak banget. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang nganggur lebih banyak ketimbang lowongan kerjanya. Jadi wajar kalau opsi untuk jadi karyawan permanen itu rada susah. Bukan berarti nggak ada, bukan berarti nggak mungkin. Tak ada, dibilang ada. I don't say not impossible, but it's so hard. Jadi gue nggak bilang itu sangat susah, gue nggak bilang itu nggak mungkin, tapi susah gitu loh. Ada tapi susah, nggak semudah dulu. Jadi ya kalau kalian memang udah dikontrak di 1-2 perusahaan, kerjalah yang benar, nabung yang banyak. Fungsinya buat apa? Buat tabungan kalian ketika habis kontrak. Oke? Contohnya tadi di AHM. Di AHM seperti itu sampai umur 22 tahun. Jadi dikontrak. Jadi kan lu ada kesempatan sekitar 4 tahunan. Nah di 4 tahun itu gimana caranya lu bisa nabung sebulan 2 juta lah. Katakanlah kalau lu bisa nabung 2 juta per bulan, 1 tahun lu bisa dapat tabungan 24 juta. Itu udah lumayan cukup lah ya untuk bekal kalian di masa depan. Kalian bisa dagang ini, usaha itu.
Apalagi gue yakin beberapa viewers gue, penonton gue kan dari kampung nih, dari Tegal, Cirebon mungkin, atau mungkin dari Kuningan. Ya itu bisa jadi opsi kalian, bisa jadi pilihan kalian. Gimana caranya ketika kalian off job, nganggur, ada tabungan dan bisa yang namanya usaha. Karena ya jangan terlalu lah, bahasanya kita tuh jangan terlalu berharap untuk jadi karyawan permanen, karena situasi dan kondisinya itu sangat tidak memungkinkan. Ambil contoh, misal lu punya usaha dan lu dikasih dua pilihan, dengan biaya sedikit tapi untung gede, apa dengan biaya gede tapi untungnya gede. Otomatis kan lu sebagai pengusaha lebih pilih opsi yang pertama, dengan biaya yang kecil tapi untungnya gede, dengan keuntungan yang sama dan dengan dua pilihan modal yang kecil atau gede, pasti lu pilih modal kecil, ya kan? Ketimbang angkat karyawan, mending ngontrak karyawan lagi atau mungkin memanggangkan. Training orang sebulan 2-3 minggu juga udah bisa guys, ketimbang harus ngangkat karyawan permanen, karena untuk hak dan kewajibannya sendiri beda dengan kontrak untuk karyawan permanen. Jadi buat teman-teman yang sekarang baru mau kerja, jangan terlalu berpikir, jangan terlalu berekspektasi untuk jadi karyawan permanen. Gue bukan bikin kalian hopeless, tapi yang namanya kita bercoba untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terburuk. Caranya gimana? Jangan berharap dan perbanyak tabungan. Bukan berarti kalian harus kerja males-malesan ya. Kalau kerja malas-malasan malah bisa jadi cuma 1 kali kontrak, itu makin parah keadaannya. Masih mending gak diangkat daripada diberi kontrak di awal. Jadi berikan kinerja yang terbaik, absensi terbaik, dan jangan lupa attitude dan kelakuan yang baik pula. Jadi ketika kalian nggak di situ, mungkin leader kalian, foreman kalian punya kenalan di pabrik lain, dan pabrik lain punya loker, dan lu bisa jadi referensi lewat leader kalian. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Apakah banyak? Banyak. Contohnya gue juga ngalamin hal seperti itu. Jadi apa ya, kinerja kalian, sikap kalian, kelakuan kalian baik di perusahaan saat ini atau nanti kalian di perusahaan itu mempengaruhi hasil kalian nanti ke depan. Karena kan meninggalkan nilai nih. Sesuatu orang kalau ninggalin suatu tempat kan ada nama di situ kan, ada nama dan bahasa kitanya jejak lah. Nah, jejak yang baik itu bisa untuk kedepannya kalian. Karena biasanya ketika ngerekrut perusahaan-perusahaan itu nyari referensi, ini maksudnya nyari info. Ini si Agus ini gimana sih dulu di Mitsubishi, ini si Agus ini gimana sih dulu di Toyota. Itu nanti yang ditanya ya orang-orang Mitsubishi dan Toyota sendiri. Itu bukan hal yang nggak mungkin. Kecuali memang rekrutnya banyak-banyak kayak Daihatsu, Honda, itu nggak mungkin. Karena sekali rekrut 700 orang, 500 orang, mana sempet dia begitu kan. Tapi kalau untuk pabrik-pabrik yang spesifik, yang ada interview usernya, nah biasanya user tuh mencari info dari yang hal lain itu, nyari info-info terkait kalian di perusahaan yang lama. Maka dari itu, kerja yang benar, absensi yang benar, dan kelakuan yang benar. Udah, kalau diangkat ya alhamdulillah, nggak diangkat ya udah, cari kerja lagi. Simpelnya kan kayak gitu. Yang penting apa? Kalian punya tabungan, kalian punya skill. Tabungan itu nggak cuma uang ya, ada tabungan namanya pengetahuan, ada tabungan yang namanya skill. Tapi better tabungan uang juga perlu. Jadi ketiga tabungan itu bisa kalian siapkan ketika kalian masuk ke perusahaan. Oke? Paling itu aja yang bisa gue share karena gue keterbatasan waktu juga. Gue harus berangkat kerja. Semoga ada manfaatnya dari video ini dan jangan lupa share video ini, like video ini dan subscribe jangan lupa subscribe. Gue Agus Muhammad. Semoga cepat dapat gaji cepat semuanya dan syukur-syukur ya bisa jadi karyawan permanen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Lowongan kerja Oke guys, sesuai PT Maruhaci Indonesia. share lowongan untuk Maruhaci ya. Di video ini gue jelasin secara detail dan lengkap untuk lowongannya. So kalau kalian berkenan silahkan lo follow dulu akun gue, follow dulu dan love video ini dan komen dan share video ini dan simpan di favorit ya. Tolong bantu. Semoga yang sudah follow bisa cepat dapat kerja. Amin. Oke guys, jadi saat ini ada loker dari PT Maruhaci Indonesia. Tepatnya di mana bang? Tepatnya di Kerawang ya. Posisi yang dibuka itu apa? Operator painting plastik atau sprayman yang berpengalaman. Untuk yang nggak berpengalaman di bagian mana bang? Kalian bisa daftar di bagian IC Injection Sanding Operator. Untuk bawahnya lagi ada QC Operator sama Delivery Control Operator. Untuk lamarnya ya dengerin baik-baik. Lu bisa lamar di link itu tuh. Send your CV, artinya kirim CV kalian ke bit.ly/kandidat MHC 2024. Kalau enggak lu screenshot video ini dan scan barcode ini ya. Untuk tanggalnya sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024. Jadi tinggal 3 hari lagi lah. Berarti hari ini masih bisa. Tadi gue cek di hari Jumat, ini hari Jumat akhir, hari Kamis akhir sorry. Tadi gue cek masih bisa dibuka. Nggak tahu kalau kalian lihatnya di Sabtu atau hari Minggu. So cepetan dilamar selagi masih buka. Sumbernya dari mana? Apakah gue penipuan atau hoax? Enggak, gue ada sumbernya. Oke, untuk sumber
Untuk sumber infonya gue dapat dari HRD-nya langsung, yaitu Bu Sofia Isnaini. Dia adalah HRGA at Maruhaji Indonesia ya. Ini berikut postingannya. Hey everyone, kami sedang open untuk posisi operator di beberapa bagian. Khusus sprayman harus pengalaman di bidang yang sama. Untuk DC atau Derivative Control harus memiliki SEO forklift aktif ya. Jadi pelamar yang memenuhi kualifikasi akan kami proses. Dan itu linknya, sama aja dengan yang bawah. Sampai dengan 14 Oktober dan bisa sewaktu-waktu ditutup lebih cepat, makanya cepetan daftar. Nah, ini tampilan Google-nya ya kayak gini. Hati-hati penipuan, dari ini asli real langsung dari HRD-nya di link ini. Nah, buat teman-teman yang belum punya CV-nya, filenya, CV lamaran kerja buat ngelamar lewat Google Form atau email, kita bisa bantu proses pembuatannya. Biayanya 40.000 aja, lu bisa DM ke TikTok gue sehari jadi, oke? DM aja yang mau bikin CV lamaran kerja, oke? Bagus Muhammad, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow akun ini, love video ini, dan simpan di favorit. Dadah!